Selamat siang teman-teman semua. Siang hari ini saya dan teman-teman tim yang di belakang ini sudah kedatangan tamu spesial nih, seorang penari tari opak abang Kendal. Wah, ini bisa kenalan dulu nih sama Mas yang satu ini yang kece badai. Oke. Ya, perkenalkan, nama saya Nugroho Ardianto. Saat ini saya sebagai mahasiswa semester 6 program studi seni tari di Institut Seni Indonesia Surakarta. Oke, wah ini langsung dari isi Surakarta teman-teman. Wah, nggak kaleng-kaleng nih teman-teman. Kita bakal ngobrol soal tari di Kendal teman-teman. Yakni tari opak abang. Nah, gitu ya teman-teman. Ini pada kesempatan yang berbeda ini nanti kita akan ini ngobrol santai Mas Ahmad. Ini kita sebenarnya secara kebetulan nih teman-teman bisa bertemu dan di tempat yang yang sederhana ini teman-teman. Kita ngobrol pengen tahu sebenarnya iya Mas. Apa sih opak abang? Soalnya saat ini nih apa ya, sudah semakin surut ya Mas. Iya, sudah semakin Semangatnya. banyak yang tidak mengenal. Nah itu padahal kita sama-sama dari Kendal Iya. tapi nggak tahu tari opak abang. Nah selain nanti kita bicara nilai dan estetikanya, kita juga bicara eksistensinya saat ini gimana. Wah gitu. Ini langsung dengan penarinya pokoknya. Oke, nah, mungkin yang pertama nih Mas Nugroho nih, kita perlu ngasih pengenalan ke teman-teman sebenarnya apa sih tari opak abang itu. Nama opak abang itu sebenarnya akronim dari ketoprak dan terbang. Ya, jadi awalnya tari opak abang itu ditarikan ketika akan dimulainya pertunjukan ketoprak yang kemudian diiringi dengan menggunakan alat musik terbang atau rebana. Saat ini lebih dikenal dengan rebana. Oh berarti ini ya Mas ya. Jadi ketika ada mempertunjukkan ketoprak itu pembukaannya Iya, itu dengan tari tari. itu ya, tari terus tarinya itu diiringnya terbang itu. Iya. Oh menarik ya Mas ya. Mungkin ini bisa jadi salah satu apa ya, mungkin salah satu nilai khasnya tari opak abang itu sangat terbang ya Mas. Karena kan Iya, Kendal itu kan kota beribadat ya Mas ya. beribadah dan juga kota. Kota santri, jadi Wah. khas dengan terbang dan dulu terbangan gitu. Ini kalau tari opak abang ini biasanya busananya gimana nih Mas? Busananya sih tertutup ya, lebih tertutup karena dalamnya menggunakan kaos atau manset ya, kita menyebutnya sepuru sampai lengan sini. Terus bawahnya pun misal pakai celana di bawah lutut tapi ditutupi dengan kaos kaki sampai dengan lututnya itu. Oke. Jadi full, tidak terlihat badannya. Nah, itu teman-teman. Kalau nilai khas atau nilai estetikanya dari opak abang itu sebenarnya apa Mas? Dari geraknya ya, misal dari Oh, geraknya iya. ini. Geraknya pun sederhana dan diulang-ulang gitu. Dan mudah untuk dilakukan karena diadopsi dari gerak-gerak kita sehari-hari. Dari gerak aktivitas ya Iya, gitu Mas ya. yang biasa Berarti kita lakukan seperti berjalan, kita, iya. kita ketika ibadah juga menunduk gitu. Oke. Jadi bagi pemula pun juga mudah ya untuk mempelajari itu ya Mas. Mudah. Hmm. Meskipun nantinya ada intensitas ketika kita harus membuka, volumenya harus lebar gitu loh. Tapi sebenarnya diadopsi pun dari kegiatan kita sehari-hari. Oke. Jadi gerakannya itu lebih menunjukkan gaya-gaya sehari-hari, sama mungkin yang paling khas tuh di apanya Mas? Atau di gerakan tangan atau di kaki atau apa? Ada gerakan ketika di part itu namanya silatan, itu yang paling khas. Silatan ya. Ya, Itu silat atau gimana? ya kurang lebih seperti itu kita ketika berlatih dan mengeluarkan jurus-jurus agar lebih sigap melawan penjajah itu. Oh berarti ada hubungannya dengan itu Mas? Iya, karena setelah dikreasikan lagi dikreasikan. ya, oleh Ibu Syandayani itu, tari opak abang beralih fungsi yang awalnya cuma digunakan untuk membuka pertunjukan ketoprak. Nah saat ini bertujuan untuk menggambarkan ya Pak, menggambarkan sosok prajurit Tumenggung Bawrekso ketika melawan para penjajah. Sosok Tumenggung Bawrekso, sekedar informasi nih teman-teman, Tumenggung Bawrekso itu salah satu atau bupati pertama ya? Iya, kurang lebih Bupati seperti itu. pertama di Kabupaten Kendal. Kalau ngomongin Bawrekso ini nanti bakal panjang Wah. lagi teman-teman. Oh iya Mas, tadi saya lupa Mas mau nanya, sebenarnya awal kemunculan tari opak abang ini gimana Mas? Ya awalnya itu itu dipertunjukkan tidak ada suatu hajatan nikahan Oh, iya. antara masyarakat
masyarakat atau pemuda dari desa Pasigitan daerah Boja itu. Oh, Pasigitan Boja ya. Boja dengan orang dari daerah Gunung Pati. Nah kemudian ada pertunjukan seperti itu. Nah kemudian kan lahir dan berkembang di daerah Pasigitan itu sampai sekarang sepertinya sudah ada 4 generasi yang menangani ya Mas. Opak Abang ya. Dan sampai sekarang yang saya kenal si Bapak Ari Salamun. Berarti masih dilestarikan, yang melestarikan itu generasi keempat ya Mas? Iya. Pak Ari Salamun. Wah mungkin kapan-kapan nih bisa nih ngulik lebih dalam lagi siapa itu Pak Ari Salamun, gimana sejarah awalnya dan sebagainya. Nah, sekedar informasi juga tadi Pasigitan itu daerah Boja. Boja itu salah satu kecamatan di daerah selatan Boja Mas ya. Kalau tadi Gunung Pati itu Semarang. Iya maksudnya. Jadi ada seorang pemuda yang hendak menikah waktu itu, pengen nikah terus ditarikan, wah ada tarinya, ternyata akhirnya muncullah tari Opak Abang. Iya. Gitu Mas. Nah kalau ini bicara Mas eksistensinya Mas saat ini tuh gimana sih sebenarnya tari Opak Abang, karena mungkin kalau 5, 10 tahun belakang tuh masih sering lihat gitu ya. Masih Sekarang jarang Mas. Tunjukkan juga ya di acara-acara yang diselenggarakan oleh Pemkab maupun instansi-instansi apa yang ada di Kendal untuk opening maupun ada acara-acara ulang tahun. Nah, semakin di sini sepertinya semakin jarang dipertunjukkan. Karena iya. apa? Saya pun kurang mengetahui karena mungkin itu juga dari internnya gimana kurang tahu juga. Cuma emang saya melihat seperti itu karena saya terakhir menarikan Opak Abang itu ketika 2016. 2016 di acara apa itu? Di acara extra show di Ramayana Ballet. Ramayana Ballet itu Tabanan panggung internasional ya Mas ya. Itu pernah saya menarikan 2016 itu. Nah, terus setelah 2016 saya terakhir menarikan, saya sempat ikut bantu ngekru istilahnya ya kalau di ngekru itu di pentas di acaranya LPMP itu ketika LPMP ya LPMP Jawa Tengah itu sekitar 2017 ya, saya sudah lulus SMA bantu SMA 2 pentas di acaranya LPMP. Menarik ya Mas. Mungkin ini bisa jadi masukan juga nih teman-teman buat mungkin Pemkab sekarang untuk melestarikan ya, melestarikan. Apalagi dengan pelatih yang baru, istrinya juga selebriti agar lebih branding lagi Opak Abang itu kan dengan salah satu ciri khas budaya di kabupaten ini. Mumpung bupatinya masih semangatnya Mas Diko dan Bu Caca ini bisa, apalagi akhir-akhir ini sering ada tamu-tamu nasional Mas. Harusnya itu bisa menyambut ya Mas ya. Seharusnya seperti itu apalagi ini ya masih pandemi ini susahnya sih seperti ya, mungkin itu ya, mungkin karena salah pandemi. satu pertimbangannya seperti itu. Tapi bisa nggak sih Mas nari Opak Abang itu cuma berdua atau bertiga gitu biar istilahnya gini, ketika alasan kita sekarang itu pandemi nggak bisa nari karena banyak, biasanya kan tari banyak tuh. Tapi yaudah ini untuk meminimalisir, yang penting kita tetap melestarikan, tetap mengenalkan kepada luar daerah bahwa kita punya Opak Abang, terus kita narikan 2 orang gitu, bisa nggak Mas? Ya sebenarnya sih nggak ada patokannya. Nggak ada patokan gitu. Bisa dinarikan tunggal maupun pasangan, apakah kelompok. Cuman biasanya itu paling minimal itu 5 orang menarikan Opak Abang karena kita menggambarkan ketika prajurit ini berlatih untuk melawan. Benar Mas. Gitu. Kalau dipikir prajurit cuma 2 orang kan lucu ya Mas ya. Soalnya emang dasar diciptakannya pun nggak untuk tari pasangan doang gitu. Jadi lebih ke tari apa ya, bisa dibilang kelompok aja sih, nggak masal juga tapi kelompok. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Mas ya pada Opak Abang? Ya harapannya ya semoga sih kedepannya tari Opak Abang lebih diperhatikan lagi dan lebih di branding lagi supaya generasi muda yang ada di Kendal itu lebih kenal budayanya sendiri. Oke, mungkin teman-teman sekian dulu nih obrolan singkat ya, namanya juga obrolan singkat, wawancara singkat ya, sedikit aja ya teman-teman, karena ini sekedar pengenalan. Nanti mungkin lebih dalam, lebih mendalam, lebih mengulik, mengupas tuntas lagi nanti dengan ditanyakan langsung sumber yang lebih
expert Eksistensinya. Ya ini sebenarnya expert sih, cuma kan kita kan pengen ngobrolnya apa sih opak abang dan apa nilai estetikanya dari penarinya langsung. Jadi ya ini cukup sampai di sini, mungkin kapan-kapan bisa ketemu lagi. Terima kasih, selamat siang teman-teman semua.